Itu adalah waktu yang sangat penting, tidak ada waktu yang terbuang untuk Luo Feng. Ayah, ibu, kalian semua harus tetap di rumah, tidak peduli bahayanya, kamu hanya perlu memasuki ruang gravitasi lantai 2. Luo Feng menekankan, material ruang gravitasi sangat tahan lama, bahkan seorang pejuang level bintang akan kesulitan untuk mencoba menghancurkannya. Itu adalah perangkat pelatihan untuk prajurit level bintang. Di dalam ruang gravitasi, mereka akan jauh lebih aman. Babata, atur ruang gravitasi untuk orang tuaku, saudaraku, Zenan, dan Susin Max. 5 ini, Luo Feng berkata, juga, setel gravitasi ke satu waktu, normal. Sudah selesai. Efisiensi Babata sangat tinggi, dia bisa mengendalikannya langsung dari jarak jauh. Feng kecil, hati-hati. Luo Hongguo, Gong Xinlan berkata kepadanya saat mereka kembali setelah mengetahui tingkat keparahan masalahnya. Hanya Luo Hua dan Zenan yang tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi. Kakak, kembalilah lebih awal. Luo Hua berteriak. Luo Feng melambai dan dengan cepat meninggalkan rumah sampai malam. Malam ini adalah perlombaan umat manusia melawan waktu. Jet otomatis Luo Feng terbang dengan cepat di malam hari, meninggalkan Yang Zhou. Kecepatan tercepat jet otomatis saat ini 8.000 meter per detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reruntuhan arkeologi 12? Luo Feng bertanya, kecepatan dasar jet otomatis ini tidak terlalu cepat, namun, selama waktu luangnya, Babata menyimpan jet tersebut di ruang virtualnya dan melakukan beberapa penyesuaian. Kecepatannya langsung naik, dari 10 kali kecepatan suara langsung naik menjadi 8.000 meter per detik. Mengikuti kata-kata Babata, peningkatan ini tidak dihitung sebagai apapun, untuk dapat terbang di alam semesta, bagi sebuah kapal yang dapat melaju dengan kecepatan cahaya adalah hal yang paling mendasar. Dibandingkan dengan kecepatan cahaya, kecepatan mereka saat ini bukanlah apa-apa. Luo Feng tidak banyak bicara, dia tidak memiliki tempat dibandingkan dengan Babata yang berasal dari peradaban yang lebih tinggi di alam semesta, AI yang hidup. Perbaikan seperti itu memang mudah. Untuk mencapai reruntuhan arkeologi 12 akan memakan waktu sekitar 20 menit. Kata Babata. Oh. Ponsel Luo Feng berdering, dia memeriksa, itu adalah panggilan kepala Hong. Halo. Luo Feng mengangkatnya. Luo Feng, ada sesuatu yang kami ingin kamu korbankan. Suara Hong terdengar. Tolong bicara, kepala. Luo Feng berkata tanpa ragu-ragu. Mengikuti rencana serangan hulu ledak nuklir, sebelum serangan jet otomatis tingkat prasejarah saya, akan ada jet otomatis, model batas lain yang membawa bom atom menyerang. Ini untuk membingungkannya. Hong menjelaskan. Luo Feng mengangguk sedikit saat dia mendengar. Baik, jet otomatis tingkat prasejarah Hong, adalah jet unik dari dojo batas, berbentuk segitiga. Sama seperti Luo Feng, negara-negara lain semuanya memiliki jet otomatis berbentuk cakram, untuk memungkinkan jet otomatis Hong tidak menimbulkan kecurigaan, mereka perlu memiliki lebih banyak kapal perang segitiga yang membawa bom atom untuk menyerang terlebih dahulu, membuat makhluk itu menurunkan penjagaannya. Bom atom. Beberapa puluh ribu ton bom atom, bahkan Luo Feng, Hong atau Dewa Petir, mereka bahkan tidak akan mengganggu mereka. Apalagi binatang yang menelan. Kami ingin menggunakan jet otomatis segitiga lainnya untuk membawa bom atom untuk menyerang. Binatang buas itu akan menyadari bahwa serangan itu tidak berbahaya. Mata Luo Feng berbinar, setelah itu, kami tiba-tiba akan mengirimkan serangan lain yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi dengan ledakan yang jauh lebih kuat. Luo Feng memikirkannya dan setuju bahwa itu adalah rencana yang bagus. Tampaknya sederhana, dan mudah berhasil. Luo Feng, tidak terlalu banyak jet otomatis dari Dojo of Limits di Asia. Hong berkata, saya harus mencapai medan perang dalam waktu sesingkat mungkin. Saya harap jet otomatis Anda dapat digunakan sebagai salah satu umpan meriam kami. Petik 2. Tidak masalah. Luo Feng berkata tanpa ragu-ragu. Satu jet otomatis tidak berarti banyak bagi Luo Feng, apalagi selama krisis seperti itu. Bahkan Hong rela mengorbankan auto jet levelnya yang lebih tinggi, bagaimana dia bisa bersikap picik tentang itu. Jet otomatis Anda sebenarnya memiliki perintah pintu belakang, saya dapat mengendalikannya dari jauh, kata Hong, saya akan mulai mengendalikannya sekarang, apakah Anda sedang dalam jet atau keluar? Keluar. Luo Feng terbang langsung. Melihat auto jet segitiga biru tua,
Luo Feng memperhatikan. Sementara di mata Babata, kapal ini hanya mampu terbang di atmosfer, di alam semesta tak lain adalah barang murah dan mainan. Namun, dengan Luo Feng sudah cukup lama. Anda juga telah melakukan bagian Anda untuk kemanusiaan. Luo Feng melihat jet otomatisnya. Aku mengaturnya untuk pergi. Suara Hong terdengar dari ponselnya. Segera, jet otomatis segitiga biru tua itu dengan cepat pergi, menuju sektor utama markas Jiangnan. Itu jelas menuju persediaan bom atom terlebih dahulu. Kepala, bisakah kau memberitahuku, berapa banyak bahan peledak yang masuk? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Karena kekurangan waktu, kami akan menggunakan 150 megaton. Hong berkata, selama Nirwana Agung, tidak ada ruang untuk menguji sebanyak itu. Ketika waktunya tiba dan meledak, bahkan jika itu malam, bahkan China akan dapat melihat sedikit matahari menerangi kegelapan. Petik 2. 150 megaton. Luo Feng menganggukkan kepalanya, ini adalah senjata terakhir umat manusia, itu mungkin benar-benar membantu bermutasi dan mengembangkan sejumlah besar makhluk. Namun, mereka tidak peduli lagi, harus berurusan dengan monster sekelas kaisar sebenarnya adalah hal yang baik, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan monster yang menelan. Luo Feng, reruntuhan arkeologi tanda pagar 12 berada di Samudra Pasifik, tidak jauh dari Hawaii dan gugusan pulau itu, dari sini ke tujuan berjarak 8.000 km. Anda hanya dapat mengandalkan pesawat ulang-alik yang melonjak sekarang untuk terbang, memperkirakan kecepatan 5.000 meter per detik, Anda memerlukan 1.600, kecepatan Anda melebihi 5.000 meter per detik, akan membutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk sampai ke sana. Kata Babata. Baik, ayo pergi. Luo Feng tidak ragu-ragu, melompat di atas pesawat ulang-alik yang melonjak dan menjadi seberkas cahaya, dengan cepat menuju Samudra Pasifik dan Hawaii. Eropa, Cina, Rusia semuanya bekerja sama. Eropa memberi 3 bom atom, China memberi 5, Rusia memberi 8. Dojo of Limits memberi 2, 18 bom atom ini dipisahkan menjadi 18 kapal perang segitiga, salah satunya adalah milik Luo Feng. Dan bom hidrogen 150 megaton dan bom atom yang digunakan untuk meledakkannya, disumbangkan oleh Rusia. Karena waktu sangat kritis, saat terburu-buru untuk menemukan hulu ledak, mereka menyadari. Rusia, salah satu dari 5 negara besar benar-benar bisa menghasilkan mainan sesat dengan hasil 150 megaton, dan dalam krisis kemanusiaan, Rusia pasti tidak akan menyembunyikannya lagi. Mereka sebenarnya baru saja mengeluarkan benda besar ini. Mereka menempatkannya di dalam jet mobil tingkat prasejarah Hong dan menerbangkannya menuju distrik Asia Utara. Dengan 18 umpan meriam lainnya, total ada 19 kapal perang segitiga. Mereka datang dalam berbagai warna, ada yang merah, biru, hitam del. Di dalamnya ada kapal tingkat tinggi Hong, 1 kapal tingkat langit dan bumi, 4 kapal tingkat kaisar, dan 13 kapal tingkat batas lainnya. 13 kapal ini mungkin lebih lemah, tetapi mereka juga bisa masuk ke mode autopilot. Semua 19 orang tidak berawak. Dari segi penampilan, 19 kapal ini hampir tidak memiliki perbedaan. Kita harus berhasil. Kita harus berhasil. Amerika, Rusia, Eropa, Cina, India, 23 kota markas, Hari Alliance, seluruh elit dunia mengandalkan satelit, menyaksikan 19 kapal perang terbang, 19 orang terpisah, beberapa di depan sementara beberapa terbang di belakang. Malam, Samudra Pasifik, Luo Feng telah menjadi seberkas cahaya setelah menaiki pesawat ulang-alik yang melonjak dan dengan cepat terbang menuju gugusan pulau di sekitar Hawaii. Luo Feng memiliki kemampuan untuk mengontrol 19 senjata secara terpisah. Saat bergegas ke sana, dia mengawasi arlojinya dan melakukan banyak tugas. Ini sendiri jelas bukan apa-apa baginya. Kapal pertama, Luo Feng sedang mengawasi melalui arloji komunikatornya. Di layar, sebuah kapal perang segitiga hitam terbang dengan cepat menuju Asia Utara, di mana binatang yang menelan berada di hutan belantara menghancurkan sebuah markas. Asia Utara, binatang hitam yang panjangnya lebih dari 180 meter, cakarnya melambai dan terbang dengan cepat ke langit di atas, pupil keemasannya sedingin es. Mereka brutal dan buas.
Binatang bertanduk emas adalah yang paling menakutkan dari semua binatang luar angkasa, garis darahnya sendiri mengandung kebiadaban dan tirani. Tiba-tiba, itu berhenti dan melayang. Itu telah memperhatikan setitik kecil dari sesuatu yang terbang ke arahnya. Mungkin tidak bisa mengikuti dari belakang. Namun dengan pelacakan satelit, dan datang dari depan, itu memiliki kesempatan untuk berbenturan. Binatang bertanduk emas itu mengayunkan cakar kanannya. Ledakan. Kapal perang segitiga pertama, adalah salah satu umpan meriam kapal perang tingkat kaisar. Mengikuti perintah sistem AI, itu akan meledak saat monster yang menelan mulai menyerang, terlepas dari jaraknya. Gemuruh. Saat kapal perang kelas kaisar meledak, bom atom hasil 20.000 ton juga meledak. Pada layar arloji komunikator Luo Feng, semua yang bisa dilihat hanyalah sedikit matahari yang menerangi malam yang gelap, mengaduk monster menelan yang jauh. Awan jamur naik dan riak gelombang kejut bergegas ke segala arah seperti air beriak, kecerahan. Hanya dengan nafas, binatang yang menelan itu sudah lebih dari 100 km jauhnya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada tubuhnya. Sebuah bom atom berkekuatan 20.000 ton yang meledak dalam jarak beberapa ratus meter hanyalah angin sepoi-sepoi bagi binatang yang menelan itu. Kapal kedua akan datang. Menurut layar, kapal perang kedua sedang terbang. 18 kapal meriam pakan ternak bom atom, semuanya dengan daya ledak sekitar 15.000 hingga 60.000 ton. Jika bom atom berkekuatan 20.000 ton meledak di sebuah kota, dari tengah keluar, beberapa ratus meter akan terbuang percuma, dan 2 hingga 3.000 meter keluar akan ditutupi dengan kerusakan dan kaca serta puing-puing, kota dengan populasi beberapa ratus ribu akan kehilangan 100.000. Dengan kekuatan semacam ini, meledakannya di sini dengan luas lebih dari 10 juta km persegi tanah tak berpenghuni sangat ideal dan tidak akan memengaruhi umat manusia. Kapal kedua, tidak menyerang kapal kedua dari kejauhan. Itu keren. Udara tengah malam, binatang bertanduk emas itu membuka sayapnya yang besar, ledakan dari sebelumnya menggelitik minatnya, kapal kedua hanya berjarak 50 meter darinya sebelum menggunakan cakarnya untuk menyerang. Gemuruh. Matahari kecil lainnya telah menyala di hutan belantara, awan jamur naik ke langit. Binatang bertanduk emas itu merasakan ledakan di cakarnya dan mengira itu cukup nyaman, dan menurut ingatan kuno ini, saat ia melangkah ke tingkat bintang, planet ini tidak memiliki apapun yang dapat merusaknya. Inilah alasan mengapa itu hanya muncul. Setelah mencapai level bintang, bom atom ketiga, bom atom keempat, satu demi satu, matahari kecil menerangi langit malam, satu demi satu, awan jamur naik, bom itu seperti kembang api di kawasan Asia Utara, meledak satu demi satu, ledakan, 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 seluruh elit bumi menyaksikan dengan cemas saat setiap kapal menyerang. Bahkan Luo Feng, yang terbang di atas laut, Hong yang berada di Dojo of Limits dan Dewa Petir semuanya gugup sampai telapak tangan mereka berkeringat, karena, makanan utama yang dicampur di antara umpan meriam akan segera masuk. 18 umpan dan 1 pesawat membawa bom hidrogen. Sampai sekarang, 9 pesawat berturut-turut telah meledak dengan bom atom mereka. Pesawat ke-10. Pada saat ini, semua petarung level petualang bintang dan petinggi Cina, Amerika, Rusia, dan negara-negara lain sedang menonton siaran satelit langsung. Semua hati mereka tergantung. Karena menurut rencana, yang asli akan menjadi salah satu pesawat di kisaran ke-10 hingga 14. Malam, binatang bertanduk emas itu dengan ringan mengayunkan sayap bersisiknya saat ia terbang dengan cepat. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata emasnya yang gelap. Panas, aliran partikel, yang dihasilkan dari ledakan bom atom yang berurutan menyebabkan bagian-bagian tubuhnya yang bersentuhan dengan bom atom menjadi sedikit mati rasa. Dan itu disadari. Rangsangan pada tubuhnya ini menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih cepat. Misalnya, ketika seseorang melatih ototnya, mereka perlu membebani hingga batas tertentu untuk membuatnya tumbuh lebih cepat. Adapun binatang bertanduk emas ini, setelah lama hidup di lautan, tidak pernah merasa terancam sebelumnya, sehingga tumbuh normal. Sedikit stimulasi, terbukti cukup menguntungkan. Binatang bertanduk emas itu melihat jet tempur segitiga lain mendekat dari kejauhan dan menjerit gembira. Suara mendesing. Jet tempur itu secepat kilat. Binatang bertanduk emas dengan senang hati mengguncang ekornya yang kuat yang bersisik.
Ceritanya sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan jet tempur itu terbang. RUMBLE gelombang-gelombang. Saat ekornya bersentuhan dengan jet tempur, bom atom meledak. Sebuah bom atom dengan hasil 30.000 ton meledak tepat di ekornya. Energi ledakan meledak, membentuk matahari cerah yang menutupi seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu. Gelombang kejut dengan cepat menyebar ke segala arah, dan tanah bergetar seperti gelombang. Samudera Pasifik. Gambar manusia sedang terbang beberapa ratus meter di atas lautan seperti aliran cahaya yang sangat cepat. Luo Feng, jet tempurmu hilang. Suara Babata terdengar di benaknya. Luo Feng sedang menatap jam tangan komunikasi taktisnya di pergelangan tangannya, jika hilang, maka hilang. Perhatikan pesawat ke-11. Luo Feng menatap saat tampilan jam komunikasi taktis beralih ke jet tempur ke-11 jet tempur segitiga berwarna merah darah. Itu kepalanya, Hong. Jantung Luo Feng mulai berdebar kencang. Luo Feng, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda telah tiba di atas lokasi reruntuhan arkeologi tanda pagar 12, suara Babata berdering. Suara mendesing. Luo Feng dengan cepat berakselerasi, lalu berhenti di atas lautan. Mari kita tunggu sebentar sebelum turun. Luo Feng menatap layar, kali ke-11 ini, yang asli. Jika bom 150 megaton meledak tepat di permukaan, binatang bertanduk emas yang baru saja naik ke tingkat bintang, sulit untuk dikatakan. Karena saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melakukan hal seperti ini sebelumnya, Babata sangat bersemangat. Tidak seperti dia, Luo Feng dipenuhi dengan kegugupan dan harapan. Bukan hanya Luo Feng. Pada saat ini, Hong, Dewa Petir, petarung puncak lainnya, para pemimpin semua negara, petinggi militer, semuanya menonton dengan gugup. Pesawat ke-11. Ini yang asli. Keberhasilan. Dan umat manusia akan bisa selamat dari bencana ini. Dan jika gagal, kemudian umat manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk. Mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada periode Grand Nirvana. Amerika, markas besar. Presiden berkulit hitam saat ini sedang bersama dengan anggota kabinetnya saat mereka menyaksikan pajangan di depan mereka. Presiden bahkan menggenggam tangan putrinya, menggenggam erat. Ayah, itu akan berhasil, kata putrinya. Pasti akan berhasil, pasti akan, Presiden. Berkulit hitam itu menahan napas sepenuhnya. Seluruh ruangan bisa merasakan tekanan. Semua orang di sana menyaksikan jet tempur berwarna merah darah di layar, yang dengan cepat terbang menuju binatang bertanduk emas. Cina, hutan belantara. Sejumlah besar pasukan bergerak di darat dan sebuah jet tempur berbentuk cakram sedang berpatroli di udara di atas. Ini adalah pangkalan militer depan yang baru saja mundur di sektor militer Tenggara. Di jet tempur, Komandan Li Dawei saat ini sedang menatap jam tangan komunikasi taktisnya. Ini pasti akan berhasil. Pasti akan, ulang Li Dawei dalam hati. Tatapannya tersedot ketampilan jam tangan seperti magnet saat keringat muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Pada saat ini, Rusia, India, UE, dan 23 kota markas semuanya menyaksikan pemandangan yang sama di waktu yang sama. Semua orang berdoa untuk diri mereka sendiri di dalam hati, di depan bencana seperti ini, bahkan orang gila dan orang yang penuh dengan ambisi dan kejahatan berdoa untuk kesuksesan. Masih 30 detik lagi sampai bersentuhan dengan binatang yang menelan. Hong dan Dewa Petir menyaksikan tampilan di depan mereka saat suara Ai bergema di ruangan itu. 23 detik. 22 detik. Dalam hitungan mundur, tatapan Hong dan Dewa Petir seperti pedang, seolah-olah mereka akan membuka layar di depan mata mereka. 10, 9, 8, 7, 6. Asia bagian utara. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta dan satu tanduk emas yang memiliki ukiran emas di atasnya tampak menembus ke langit. Ketika binatang bertanduk emas itu terbang, ia dengan nyaman menggelengkan ekornya 2 kali. Sangat nyaman. Ekornya mati rasa setelah bersentuhan dengan bom atom. Di saat yang sama, ekornya mulai menyerap kekuatan metalik di dalamnya. Binatang yang menelan itu menemukan jet tempur segitiga ke-11, yang merupakan jet tempur berwarna merah darah. Binatang yang menelan itu segera mengeluarkan teriakan gembira yang mengguncang langit dan bumi. Meskipun, binatang bertanduk emas memiliki sejarah yang panjang, yang satu ini baru lahir beberapa tahun yang singkat.
Sampai sekarang, itu hanya bisa dihitung sebagai anak-anak. Binatang yang menelan itu melebarkan sayapnya yang bersisik. Dan kemudian terbang ke depan. Perutnya yang bersisik bersiap untuk bersentuhan dengan pesawat. Pasti akan nyaman kalau perutnya sedikit mati rasa. Berhasil. Pasti berhasil. Bunuh itu. Tuhan, lindungi umat manusia. Harap berhasil. Sampai sekarang, para petinggi dan elit dunia semuanya sangat gugup. Luo Feng, Hong, dan yang lainnya sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Ketika mereka melihat bahwa binatang yang menelan itu akan menggunakan perutnya alih-alih ekor atau cakarnya untuk bersentuhan dengan bom hidrogen, kegembiraan yang tak tertahankan muncul di hati setiap orang. 2, 1. Hitung mundur terakhir berdering di kamar Hong di markas Dojo of Limits. Waktu seolah membeku pada saat ini. Kulit di perut binatang bertanduk emas itu bertabrakan dengan jet tempur berwarna merah darah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan sekitar 10 meter sebelum mereka bertabrakan, bom atom di dalam mobil jet berwarna merah darah sudah meledak. Ledakan bom atom memicu ledakan bom hidrogen dengan hasil 150 megaton. Senjata paling mengancam umat manusia. Jet tempur itu hancur sendiri. Bom hidrogen meledak. Saat dihadapkan dengan ledakan ini yang entah berapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, binatang bertanduk emas itu segera mundur dari insting. Jelas, ia merasakan bahaya. Namun, bom hidrogen meledak tepat di depan perutnya. Bagaimana bisa berharap mundur tepat waktu? BOOM. Itu meledak. Pada saat ini, layar yang sedang ditonton Luo Feng dan yang lainnya langsung menjadi putih. Cina, sektor kota utama kota markas Jiangnan. Lampu di jalan bersinar di malam hari. Lihat ke utara, sangat cerah. Di cakrawala di utara tampak matahari di langit. Matahari ini memiliki kecerahan yang tak tertandingi. Ini menyebabkan banyak orang di jalan membeku. Bagaimana bisa ada matahari hingga larut malam? Suci. Beberapa orang dengan senang hati menelepon untuk memberitahu keluarga dan teman mereka. Beberapa orang bahkan bersiap untuk merekam ini di ponsel mereka. Tidak ada sinyal di ponsel saya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya terputus? Di warung siber di sampingnya, beberapa remaja bergegas keluar. Wow, ada matahari di malam hari. Itu adalah bom nuklir, itu pasti bom nuklir. Jalanan menjadi gempar. Pada saat ini, seluruh Tiongkok, seluruh Rusia, dan seluruh UE melihat matahari yang bersinar ini. Awan jamur raksasa menyebabkan seseorang menganga dengan mata terbelalak. Dan, lebih dari setengah jalur komunikasi dunia terputus. Di Cina, UE, dan Rusia, hanya petinggi dengan jalur koneksi khusus yang masih bisa berkomunikasi. Diam. Pemimpin dari setiap negara, petinggi dari militer, dan setiap petarung tingkat penjelajah bintang menatap tampilan mereka. Layarnya tidak terlalu mencolok lagi. Hanya saja, asapnya bergemuruh dan awan jamur raksasa melesat ke ketinggian 100 km di atas tanah saat memasuki ionosfer. Jumlah monster yang langsung mati di bagian utara Asia mencapai angka astronomis. Sejumlah besar monster langsung menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi, dan bahkan lebih banyak lagi yang langsung terbunuh oleh gelombang kejut yang kuat. Apa itu bekerja? Di atas Samudra Pasifik, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak saat dia menatap jam tangan komunikasi taktisnya dengan gugup. Semua petinggi di dunia sedang menonton dan menunggu dengan gugup. Seolah-olah mereka sedang menunggu deklarasi. Pernyataan apakah seluruh umat manusia hidup atau mati. Asia bagian utara. Cahaya yang mengalir keemasan dengan ganas keluar dari asap yang bergemuruh, dan kemudian berhenti terbang. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Sisik yang memanjang dari leher dan punggung ke ekornya memiliki ukiran emas di atasnya, seolah mengenakan baju besi hitam dan emas. Kepalanya masih terangkat tinggi, dan tanduk emasnya masih setajam biasanya. Namun, luka raksasa dengan lebar lebih dari 10 meter muncul di perutnya. Darah mengalir darinya. Ototnya yang besar dan kuat bisa terlihat saling terjerat seperti cabang pohon saat diperbaiki sendiri. Binatang bertanduk emas itu mengeluarkan raungan amarah. Sesuatu yang megah seperti yang terluka di planet ini. Kota markas Kyoto, markas utama. Setelah melihat binatang yang menelan itu mengangkat kepalanya dan mengaum dengan amarah dan luka di perutnya terlihat, semua orang membeku. Ini,
Seorang lelaki tua berambut abu-abu melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan kegugupan, keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Po. Dia segera memuntahkan seteguk darah segar dan kemudian jatuh ke tanah. Kepala, seseorang segera pergi untuk mendukungnya. Namun, semua pemimpin lainnya gemetar, memiliki wajah pucat putih, atau dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin, Jia Yi dalam setelan Cina menatap layar. Putus asa. Pada saat ini, sejumlah kecil petinggi di bumi langsung meninggal karena stroke. Beberapa dari mereka mengalami serangan jantung. Semua petinggi lainnya dipenuhi dengan amarah dan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa menerima ini. Saat ini, tidak peduli kulit atau etnis, semuanya merasakan keputusasaan dan ketidakpercayaan yang sama. Binatang bertanduk emas itu masih hidup. Yang pada dasarnya diumumkan, untuk manusia di bumi, kematian.